Dia menyebut bahwa upaya yang utama adalah memutar balik orang luar daerah yang positif. Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya akan menyajikan informasi terkait dengan penerapan PPKM darurat yang dimulai dari tanggal 3 Juli kemarin hingga nanti berlangsung sampai tanggal 20 Juli mendatang. Dan saat ini saya akan menyajikan informasi terkait penerapan PPKM yang ada di Malang Raya, kawan. Karena di Malang Raya ini juga merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur ya, yang tentunya sangat selektif di dalam menerapkan PPKM selain di kota Surabaya. Kemarin sudah saya sajikan informasi penerapan PPKM di Surabaya, di mana warga tidak bisa masuk dan terjadi penyekatan di Bundaran Waru kemarin ya. Nah, kali ini saya sajikan informasi yang dari Malang Raya, kawan. Dan untuk memberikan informasi ini saya mengutip dari media lokal ya, kabarmalang.com, dengan judul lengkap, ini daftar pos penyekatan Malang Raya saat PPKM darurat. Nah, ini terlihat foto Forpimda Kabupaten Malang sidak penyekatan di exit tol Singosari. Ini terlihat didampingi oleh beberapa aparat dari kepolisian, dari Dishub, dari TNI ya, dan dari media massa yang di belakangnya terlihat itu. Berita ini dimuat pada tanggal 8 Juli, yakni hari ini ya, hari Kamis. Isi beritanya seperti ini, kawan. Kabarmalang.com, Malang Raya secara lengkap dan serentak menggelar penyekatan dan penutupan di jalan masuk kawasan untuk semua kendaraan dari luar demi sukseskan PPKM darurat. Gabungan pemerintah daerah, polisi dan TNI Malang Raya juga berjaga di puluhan titik penyekatan dan penutupan jalan masuk sejak kemarin, yakni tanggal 7 Juli. Kemudian baik di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu sama-sama menggelar penyekatan dan penutupan jalan. Kapolres Malang AKBP Raden Bagus Wibisono Handoyo Kusuma membenarkan konsentrasi penyekatan ada di pundak Kabupaten Malang sebagai bemper Malang Raya, karena wilayah Kabupaten Malang mengelilingi Kota Batu dan Kota Malang itu sendiri, kan. Karena itu kami menetapkan 10 titik penyekatan di Kabupaten Malang dengan 7 pos observasi di stasiun transportasi dan 2 pos pembatasan mobilisasi masyarakat, ujar Bagus saat sidak penyekatan di exit tol Singosari bersama Forpimda Kabupaten Malang hari Kamis tadi berarti. Bagus menegaskan semua petugas akan bekerja 24 jam untuk penyekatan dan penutupan jalan masuk di Kabupaten Malang ini, karena tujuan utamanya adalah menurunkan angka penyebaran COVID-19 di semua wilayah Malang Raya. Ini sesuai dengan komitmen 3 pimpinan daerah dalam rapat evaluasi bersama Menko Marves kemarin. Jadi kemarin ada rapat bersama Menko Marves ya, hari Rabu kemarin ya. Bupati Malang, Sanusi, juga menegaskan pentingnya penyekatan ini. Dia menyebut bahwa upaya yang utama adalah memutar balik orang luar daerah yang positif. Jadi tujuan utamanya adalah memutar balik orang yang berasal dari luar daerah yang positif ya, dari daerah yang positif. Karena itu ada penyekatan ini. Kalau tidak bisa menunjukkan surat lengkap, vaksin atau hasil PCR, kami tes di tempat. Begitu ketahuan positif, kami minta balik kanan, sambung Sanusi. Jadi kalau Anda yang ke sana apabila tidak membawa persyaratan, Anda akan dites setempat, dan kalau terjangkit atau hasilnya positif, Anda akan disuruh putar balik kembali ke daerah asal. Dandim 0818 Kabupaten Malang Batu, Letkol Infantri Yusuf Dodi Sandra juga mengamini. Dalam beberapa menit penyekatan saat sidak, petugas gabungan menyisir 48 pengendara.
2 diantaranya positif COVID-19 terbukti dari hasil tes petugas di posko exit tol Singosari, Sabung Yusuf. Dari ada 48 pengendara yang berhasil dicegat ya dan dilakukan pengetesan, dan ternyata dari 48 itu 2 yang positif. Nah, di sini terlihat foto yang dilakukan polisi saat pemeriksaan kelengkapan surat seperti surat vaksin dan hasil negatif PCR. Penyekatan dan penutupan jalan untuk Malang Raya juga terlaksana di Kota Batu. Setidaknya ada 5 pos di kawasan kota wisata dan sekitarnya. Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Catur C. Wibowo berharap masyarakat luar kota untuk memenuhi persyaratan masuk Malang Raya dan Batu. Bagi masyarakat pekerja yang bisa melakukan mobilisasi, silakan lengkapi administrasinya sehingga ketika ada penyekatan di jalan tidak menimbulkan perdebatan dengan petugas lagi, tegas Catur. Sementara di Kota Malang, jadi tadi informasinya di kabupaten ya, sekarang di Kota Malang, penutupan jalan untuk mendukung PPKM darurat Malang Raya juga sudah terjadi. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Yopi Anggi Krisna membenarkan penyekatan tiga titik itu akan berlangsung hingga PPKM darurat usai pada tanggal 20 Juli 2021. Penyekatan berlaku mulai saat ini sampai PPKM darurat berakhir, yaitu pada tanggal 20 Juli 2021, dan penyekatan ini kami lakukan selama 24 jam, ujar Yopi pada hari Kamis bulan Juli ya. Oke. Dan untuk mengetahui itu kawan, ini ada berikut ini daftar lengkap pos penyekatan Malang Raya selama PPKM darurat. Ada pos di Malang Raya, jadi secara keseluruhan di daerah Malang ya. Ini kalau saya lihat beritanya hingga nyampe di 17 pos. Ada 17 pos yang dibangun di daerah Malang Raya. Jadi ini isinya pos penutupan jalan masuk di Kabupaten Malang untuk PPKM darurat Malang Raya. Yang pertama pintu tol Lawang, jadi dari tol ini. Yang kedua adalah pintu tol Singosari. Pintu tol Singosari ini langsung ketemu di Karanglo ya, menuju ke Batu biasanya pintu tol Singosari. Dan yang ketiga ini pintu tol Pakis. Ini tol terakhir ya. Dan yang keempat pos Karangkates Sumber Pucung. Yang kelima Sidorenggo Ampel Gading, ini berbatasan dengan daerah Lumajang ya. Kemiri Jabung, pos Ngadas Poncokusumo, ini juga di berbatasan dengan daerah mungkin daerah Probolinggo atau Lumajang ya. Yang kedelapan Jambuwer Kromengan. Yang kesembilan Kalirejo Kalipare. Yang ke-10 pos penyekatan Sumberoto Donomulyo. Yang ke-11 pos observasi stasiun kereta api Lawang. Jadi ini pos observasi di beberapa stasiun nih. Dari nomor 11 sekarang ke-12 pos observasi stasiun kereta api Singosari. Ke-13 pos observasi stasiun kereta api Kepanjen. 14 pos observasi stasiun kereta api Sumber Pucung. Semakin ke selatan ini. Pos yang ke-15 pos observasi Bandara Abdurrahman Saleh Pakis. Dari Pakis menuju Abdurrahman Saleh ya. Ada pos. Yang ke-16 pos observasi Terminal Landung Sari Dau. Yang ke-17 pos observasi Terminal Dampit. Nah, itu 17 pos yang diterapkan di Kabupaten Malang atau Malang Raya ya. Nah, di bawah ini ada pos penutupan jalan masuk di Kota Batu untuk PPKM darurat Malang. Dari Malang Raya ya, darurat Malang Raya. Jadi di kabupaten, sekarang di Kota Batunya kawan, ini ada 5 pos. Yang pertama adalah di pos Pendem. Ini dari arah barat berarti. Yang kedua pos Garuda Tulungrejo. Yang ketiga pos Pandan Rejo. Yang keempat pos Kasembon. Yang kelima pos Ngantang. Ini dari arah Blitar. Nah, berikutnya ini ada pos penutupan jalan masuk di Kota Malang untuk PPKM darurat Malang Raya. Yang di dalam kotanya ini sekarang kawan. Yang pertama adalah penutupan jalan di perempatan Karanglo, yakni akses jalan tanpa batas Arjosari. Yakni akses jalan tapal batas Arjosari yang menuju ke arah
Kota Malang, letaknya di utara, jadi di sebelah utara Malang, Kota Malang ya. Yang kedua Jalan Raya Telogomas, yaitu depan Terminal Landung Sari, yaitu di Kecamatan Lowokwaru, berbatasan dengan Dau, Kabupaten Malang, letaknya di barat ya. Yang ketiga ini Simpang 3 Kacuk Barat, yakni di Kecamatan Sukun, berbatasan dengan Pakis Haji, Kabupaten Malang, letaknya di selatan. Meski demikian, masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan harus melintas antar daerah tetap bisa melewati pos penyekatan. Saya ulang nih ya, meski demikian, masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan harus melintas antar daerah tetap bisa melewati pos penyekatan. Tetapi ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar pengendara bisa melintas. Syarat ini seragam, berlaku di semua pos penutupan. Semua pos penutupan ya. Tetapi ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar pengendara bisa melintas. Syarat ini seragam, berlaku di semua pos penutupan jalan masuk di Malang Raya sesuai dengan Inmendagri 2021 tentang PPKM darurat. Nah, berikut syarat lengkap melewati pos penyekatan dan penutupan jalan masuk di Malang Raya saat PPKM darurat. Yang pertama, surat vaksin. Syarat pertama adalah wajib menunjukkan bukti sudah ikut suntik vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, terang Yopi. Dan yang kedua adalah surat hasil rapid test antigen H-1 dan swab tes PCR H-2. Berarti ada dua ini, surat hasil rapid test antigen dan swab. Sedangkan syarat kedua wajib menunjukkan hasil rapid test antigen H-1 atau swab test PCR H-2. Oh, atau ternyata kawan. Tanda Yopi. Dan yang terakhir adalah surat yang ketiga ini, surat keterangan kerja dari instansi atau perusahaan. Lalu syarat ketiga wajib menunjukkan surat keterangan kerja akhirnya. Maksudnya dari apa yang disampaikan beberapa syarat itu tadi kawan. Nah, tentunya PPKM ini merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar terhindar dari penyebaran COVID yang semakin meluas. Nah, tentunya hal ini juga mengalami pro kontra ya. Tapi saya tidak mengarah ke pembahasan yang ke sana. Saya hanya menyampaikan informasi mengenai penerapan pos PPKM, di mana informasi ini bisa Anda jadikan acuan ketika Anda hendak melakukan bepergian. Tapi kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, menurut saya sih agak menahan diri ya, karena kita ketahui terlepas isu apa itu tentang COVID, yang jelas COVID itu ada dan menyerang kita di mana-mana tanpa kita ketahui ya. Dan untuk menghindari itu semua, sebisa mungkin kita mengurangi aktivitas yang bersinggungan dengan orang lain. Kalau dirasa tidak darurat dan tidak penting, mending di rumah ya. Tapi kalau saya sendiri sedang ada aktivitas sehingga saya harus keluar, tapi saya harus membawa syarat-syarat itu tadi ya. Nah kawan, informasi ini saya sajikan untuk Anda yang ingin mengetahui daerah atau perkembangan pos penyekatan yang ada di Malang Raya, baik di kota Malang juga atau di Batu ya. Informasi ini saya sampaikan kepada Anda, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya atas semua ini. Dan bagi kalian yang terus menyimak video saya, terima kasih saya ucapkan. Dan ada beberapa komentar memang meminta saya untuk meliput secara langsung perjalanan pos penyekatan, tapi belum bisa terrealisasi, hanya terrealisasi beberapa saja itu. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap mendukung channel saya untuk tetap berkembang. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel saya, bisa klik subscribe sekarang juga ya. Dan bisa share video ini ke beberapa media sosial yang kalian miliki. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like. Oke, dan bagi yang tidak suka mungkin bisa dislike ya. Itu normal lah ya. Oke kawan, demikian informasi ini saya sajikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you next time.